Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alvina Ali, Stambuk 150 2018 0226 dari kelas C6. Di sini saya akan membahas tentang golongan sulfonamida. Sulfonamida adalah senyawa yang bersifat antimikroba yang merupakan turunan sulfanilamid atau 4-aminobenzen sulfonamida, di mana satu atom H pada gugus sulfonamida diganti atau disubstitusi dengan gugus lain. Adapun rumus umumnya adalah R1 sama dengan H atau sisa asam, R2 sama dengan rantai alifatis atau heterosiklis. Sifat-sifat umum sulfonamida. Senyawa sulfonamida bersifat amfoter. Dengan asam mineral HCl akan membentuk garam HCl yang larut dalam air. Dalam suasana basah, NaOH akan membentuk garam yang larut dalam air. Adapun kelarutannya yaitu dalam bentuk bebas umumnya tidak larut atau sangat sukar larut dalam air, eter, dan CaCl3. Sedikit larut dalam etanol dan aseton, mudah larut dalam asam mineral encer dan larutan alkali hidroksida, dalam bentuk garam natrium, mudah larut dalam air, sukar larut dalam pelarut organik. Mekanisme sulfonamida. Sulfonamida bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA agar bakteri dapat berkembang biak. Jika proses pembentukan asam folat terganggu, maka bakteri tidak dapat berkembang biak. Adapun sampel yang saya gunakan di sini adalah sulfometoxazole, karena sulfometoxazole mempunyai sifat kompetitif antagonis terhadap asam p-aminobenzoat, yaitu dengan menutup perubahan asam p-aminobenzoat menjadi koenzim asam dihidrofolat yang merupakan bentuk tereduksi asam folat. Di sini adalah rumus struktur serta pemeriannya, yaitu serbuk putih atau kekuningan, tidak berbau, mula-mula tidak berasa lalu agak manis, tidak larut dalam air, eter, dan CaCl3, larut dalam 20 bagian etanol, 5 bagian aseton, larut dalam asam mineral, dan larutan alkali hidroksida. Pengujian sulfonamida. Yang pertama yaitu reaksi diazotasi dengan HNO2 dan beta-naftol. Adapun fraksi yang digunakan adalah larutan NaNO2 1% dalam air, beta-naftol 4% dalam NaOH2n. Adapun cara pengerjaannya adalah larutkan sedikit sampel dalam HCl2n bila perlu dengan pemanasan, kemudian ditambahkan 1 tetes larutan NaNO2 dan 1 tetes larutan beta-naftol dan akan menghasilkan warna merah terang atau merah jingga. Yang kedua yaitu reaksi indofenol, di mana cara pengerjaannya yaitu sedikit zat dilarutkan dalam NaOH2n, kemudian ditambahkan 1 atau 2 mili air dan sedikit fenol kristal, lalu dididihkan dan didinginkan, kemudian ditambahkan sedikit kaporit atau larutan NaCl encer dan terbentuk warna tergantung pada zat yang diperiksa. Yang ketiga yaitu reaksi dengan CuSO4, di mana reaksi yang digunakan adalah larutan CuSO4 1% dalam air. Cara pengerjaannya adalah zat dilarutkan dalam sedikit larutan NaOH 0,1n, lalu ditambahkan 1-2 tetes per reaksi dengan warna-warna tergantung pada sulfat yang diperiksa. Selanjutnya adalah identifikasi sulfometoxazole, yaitu dengan penambahan HNO2 dan beta-naftol akan menghasilkan endapan merah jingga, reaksi indofenol akan menghasilkan warna kuning emas dengan penambahan larutan CuSO4 akan menghasilkan warna hijau, reaksi Lieberman akan menghasilkan warna kuning, reaksi Köppingen-Zwicker akan menghasilkan warna ungu biru, reaksi Lieberman akan menghasilkan warna kuning, dan reaksi kristal akan menghasilkan larutan Na2HPO4. Kesalahan yang dapat mengakibatkan hasil menjadi tidak sesuai yang diinginkan diantaranya yaitu 1. Kurang bersihnya praktikan dalam membersihkan alat, 2. Kurang tepatnya praktikan dalam menimbang bahan atau zat kimia, 3. Kurang telitinya praktikan mengambil larutan dan membaca skala pada gelas ukur, 4. Perbedaan volume ukuran tiap satu tetes larutan karena berbeda pipet, 5. Kurang cepatnya praktikan dalam
memasukkan zat tambahan sehingga kemungkinan akan membuat hasil berbeda. 6. Kurang tepatnya praktikan dalam membaca skala pada buret. 7. Praktikan kurang jeli dalam melihat perubahan titrat pada saat titik ekuivalen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.